Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hari ini adalah hari terakhirku di kota ini. Kota yang terkenal dengan sebutan kota metropolitan. Pusat ekonomi dan pemerintahan di negara ini. 4 tahun sudah aku menjalani hidup di kota ini. Mengadu nasib dengan bekerja di berbagai mal di kota ini. Namanya di perantauan. Susah dan senang pasti aku alami selama hidup sendiri di sini. Meskipun tidak ada hasilnya, hanya cukup untuk kehidupanku sendiri dan sedikit menampung. Terima kasih Jakarta untuk segala suka dan duka, juga kenangan indah darimu. Kali ini aku harus pulang kembali ke kampung halaman orang tuaku. Tak sabar rasanya aku ingin kembali berkumpul dengan mereka. Apalagi sekarang orang tuaku sudah mulai sakit-sakitan. Semua barang sudah aku kemasi. Hanya pakaian dan oleh-oleh untuk orang tuaku juga adikku yang paling kecil. Sengaja aku tidak membeli perabotan karena aku tidak mau repot ketika aku harus pergi dari sini. Namaku Bima. Aku anak ketiga dari 7 bersaudara. Hanya aku dan si bungsu yang belum menikah. Kedua kakakku laki-laki sudah menikah dan adik-adikku yang keempat, 5, dan 6 sudah memiliki anak. Entahlah, aku belum kepikiran meskipun usiaku sudah 26 tahun. Memang sudah pernah ada beberapa gadis yang dekat denganku, tapi aku masih melihat keadaan orang tuaku yang harus dibantu secara ekonominya. Jadi sangat sulit buatku untuk menikah. Biarlah aku jadi orang yang mengalah untuk menjadi andalan orang tuaku. Selama perjalanan pulang, aku merasa tak sabar ingin segera sampai ke rumah. Aku mendengar kabar bahwa adik iparku akan segera melahirkan anak keduanya. Anaknya yang pertama sudah berusia 3 tahun. Anak perempuan yang lucu, berkulit putih dan juga bawel. Setiap aku pulang pasti tidak mau lepas dariku. Sudah aku anggap anakku sendiri. Iya, karena ayahnya itu adikku dan memiliki rupa yang sangat mirip denganku. Bahkan orang-orang selalu memanggilku dengan sebutan Pandu. Karena saking miripnya kami. Aku dan adikku Pandu hanya berselisih 1 tahun. Dan Pandu adalah adikku yang paling dekat hubungannya denganku dibanding saudara-saudaraku yang lain. Setiap aku mendapatkan libur panjang dari perusahaanku, aku selalu menyempatkan diri untuk pulang kampung. Dan orang yang pertama menyambutku adalah adikku dan istrinya, Lia. Juga keponakanku Dinda. Rasanya senang sekali karena aku sekarang bakal lebih sering berkumpul dengan mereka. Apalagi setelah kejadian mengerikan yang menimpa mereka beberapa tahun ke belakang. Rasa-rasanya khawatirku menjadi pendorong untukku kembali ke kampung halaman. Ya, agar aku bisa tetap dekat dengan mereka. Hampir 3 jam perjalananku. Akhirnya aku sampai di rumah Pandu. Sebuah rumah sekaligus tempat usahanya. Aku dapati Pandu sedang memperbaiki motor konsumennya, sedangkan Lia sedang memasak untuk makan siang. Si kecil Dinda menghampiriku dengan berlari kecil, tertawa senang melihatku. Lalu aku gendong, meskipun rasa letih masih aku rasakan karena perjalanan dengan motorku barusan. Namanya anak kecil, mana ngerti. Tapi setidaknya melihat Dinda dan orang tuanya sehat menjadi obat penghilang lelahku. Setelah beristirahat beberapa jam, aku putuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku terlebih dahulu. Mereka pasti sudah menungguku dari tadi. Pandu, Lia, dan Dinda pasti nanti menyusul. Jarak rumah Pandu dan orang tua kami sekitar 6 km, jadi bisa ditempuh dengan waktu hanya 10 menitan. Sampai di rumah aku disambut ibuku dan adikku yang bungsu, Panji. Ayahku berada di kamar,
terbaring karena penyakit stroke ringan yang menyerangnya setahun terakhir ini. Selama aku bekerja di Jakarta, praktis hanya Panji yang menemani orang tuaku di rumah. Sedangkan yang lain sudah memiliki tempat tinggal masing-masing. Kakakku yang paling besar tinggal di Bandung, lalu kakakku yang nomor 2 di Tangerang. Dia yang sering aku kunjungi selama aku bekerja di Jakarta. Lalu sisanya berada di sini, meskipun hanya berbeda kecamatan saja. Setelah Isya, Pandu menyusulku ke rumah. Dia, Lia, dan si kecil Dinda rencananya akan menginap di sini. Setelah selesai makan malam, Pandu dan aku memulai percakapan ke arah hal yang serius, yaitu soal usahanya yang semakin lama semakin sepi. Tidak jarang dia harus menggunakan tabungannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi harga sewaan rumahnya semakin lama semakin mahal. Bahkan tetangganya harus kembali ke Padang karena sudah tidak mampu membayar sewaan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Padahal tetangganya yang mereka panggil Uni adalah orang yang paling dekat dengan mereka setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Dinda. Pandu mengatakan bahwa awal bulan depan berencana untuk pindah ke tempat sewaan yang berada di seberang kontrakannya saat ini. Sebuah rumah yang aku nilai sangat mengerikan, karena dulu pernah ditempati oleh orang yang mengorbankan anaknya untuk pesugihan. Tapi menurutnya rumah itu sekarang sudah tidak menyeramkan seperti dahulu, karena sudah dibersihkan oleh seorang ustadz yang menjadi guru spiritualnya. Mendengar rencana Pandu yang seperti itu jelas membuatku menentang rencananya. Aku mengerti maksud Pandu. Dia mempertimbangkan konsumen yang selama ini menjadi langganannya. Mungkin jika Pandu menyewa di tempat yang jauh dari sana, dia harus menjalankan usahanya dari awal. Sedangkan saat ini dia memerlukan banyak biaya. Salah satunya untuk biaya persalinan Lia. Tapi setelah aku utarakan pendapatku, akhirnya Pandu mulai berpikir untuk mencari sewaan di tempat lain. Bagayung bersambut, esok harinya Pandu mendapatkan tempat di dekat rumah orang tua kami. Memang tempatnya kecil, hanya cukup untuk tempat usahanya. Tapi setidaknya Pandu dan keluarganya bisa tinggal di rumah ini. Keuntungannya, Lia bisa lebih mendapatkan perhatian dari ibu. Dinda juga bisa diasuh Panji, dan Lia bisa membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun pekerjaan ringan karena Lia sedang hamil dan akan segera melahirkan, mungkin tinggal hitungan minggu saja. Tidak terasa sudah 3 bulan aku di sini. Anak Pandu yang kedua berjenis kelamin laki-laki, namanya Dika. Kesibukanku hanya membantu manajemen bengkel Pandu selama Lia tidak bisa membantu. Tapi rencana kami tidak berjalan sesuai rencana karena bengkel tidak kunjung ramai. Uang tabunganku juga sudah menipis karena harus dipakai untuk membantu persalinan Lia dan mencukupi kebutuhan dapur. Malam ini Pandu kembali membuka topik untuk pindah ke tempat sewaan yang menyeramkan itu. Hal itu juga didukung oleh guru spiritualnya, karena menurutnya perekonomian Pandu bisa membaik jika pindah ke tempat itu. Kali ini aku tidak bisa mencegah keinginan Pandu. Aku hanya menyarankan agar Pandu tidak menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal. Jadi cukup menjadi tempat usahanya saja, biar mereka tetap tinggal di rumah ini saja. Tapi karena Pandu merasa dia lebih nyaman tinggal berpisah dari orang tua, akhirnya aku harus menyetujui keinginannya untuk tinggal di sewaannya itu. Sesekali aku juga menginap di sana dengan maksud memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Bahkan Pandu memintaku untuk tinggal bersama mereka karena ada 2 kamar yang masih kosong di lantai bawah, sedangkan Pandu menempati kamar yang berada di lantai atas. Kamar yang dulunya sempat ditempati oleh orang yang mengorbankan anaknya untuk pesugihan, yaitu Galih. Si kecil Dinda menempati kamar kecil yang berada di lantai bawah. Tapi Dinda menempati kamar itu jika aku sedang berada di rumah Pandu. Jika tidak, Dinda biasa tidur di lantai atas bersama orang tuanya dan juga adiknya, Tika. Seminggu pertama, sama sekali tidak ada hal yang aneh. Bahkan bengkel langsung ramai.
Aku juga merasa kewalahan membantu Pandu, sehingga Pandu akhirnya merekrut karyawan baru untuk membantu pekerjaannya. Jadi aku fokus untuk mengatur keuangan dan pemasaran bengkel, karena aku memang sama sekali tidak mengerti tentang otomotif. Semuanya berjalan baik di minggu pertama, hingga suatu hari ada hal aneh yang mulai aku lihat. Salah satunya perilaku Dinda yang mulai berubah. Dinda seringkali aku dapati bermain sendiri di kamar, mengobrol sendiri dan memanggil nama Om Gondrong, yang menurutnya adalah teman bermainnya. Om Gondrong kok belum mandi? Dinda udah wangi. Om mandi dulu, nanti main lagi sama Dinda. Om bau ih. Tutur Dinda kala itu. Aku yang mendengar Dinda berbicara seperti itu hanya bisa mengernyitkan dahi. Dinda main sama siapa? Om Gondrong itu yang mana? Tanyaku heran. Itu Uwa, Om Gondrong itu di atas. Jawabnya sambil menunjuk langit-langit kamarnya. Mendengar Dinda berbicara seperti itu membuatku merinding. Aku teringat makhluk yang dulu sempat mengincar Dinda sewaktu masih dalam kandungan, Grondo. Om Grondong jahat nggak sama Dinda? Enggak, Dinda kalau pupuk di sini ditemenin Om Gondrong. Jawabnya polos. Jadi setiap Dinda tidur di sini, makhluk itu sering menemani Dinda. Tapi pikiran itu aku buang jauh-jauh. Mungkin itu hanya hayalan Dinda saja. Setauku anak kecil biasanya memiliki teman hayalan, dan mungkin Dinda juga seperti itu. Lalu aku bawa Dinda keluar, karena di sini suasananya tidak enak, pengap, meskipun siang hari. Lampu di ruangan ini harus tetap menyala, karena jika tidak, ruangan ini gelap. Mungkin karena tidak ada jendela. Malam harinya aku putuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku, meskipun aku tidak terlalu mengindahkan kejadian tadi siang. Tapi cukup membuatku terganggu dan khawatir. Setelah berada di rumah, aku menelpon Pandu dan berpesan agar Dinda tidak dibiarkan tidur sendiri di kamarnya. Karena pikiranku terus saja tertuju dengan kejadian tadi siang. Akhirnya aku ceritakan kepada ibuku. Ibuku berujar bahwa anak kecil biasanya bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Yang penting makhluk itu tidak mengganggunya atau mencelakainya. Selama semuanya baik-baik saja, maka hal itu bisa dibiarkan. Karena seiring bertambahnya usia Dinda, maka hal itu akan lenyap dengan sendirinya. Beberapa bulan setelahnya, bengkel semakin maju. Bahkan Pandu bisa mengembalikan tabunganku yang dipakai untuk biaya persalinan Lia. Aku juga sudah bisa mendapatkan penghasilan tetap dari bengkel. Tapi kebiasaan Dinda semakin menjadi. Tak jarang dia meminta untuk tidur sendiri di kamarnya, meskipun aku tidak berada di rumah Pandu. Melihat kejadian itu, Pandu mengajakku untuk berkonsultasi dengan guru spiritualnya, yaitu Ustadz Husein. Rencananya minggu depan kami akan berkunjung ke sana, tapi rencana kami akhirnya urung terlaksana. Karena 3 hari sebelumnya kami berkunjung, kami mendapat kabar bahwa Ustadz Husein meninggal. Pandu terlihat syok mendengar kabar meninggalnya Ustadz Husein. Bagaimana tidak, Pandu sudah menganggap orang itu selama ini seperti orang tuanya sendiri. Selama Pandu dibantu oleh beliau, tidak pernah sekalipun diminta uang atau apapun sebagai balasannya. Bahkan setiap berkunjung, almarhum sering membawa oleh-oleh berupa hasil dari ladangnya. Sekarang tidak ada lagi orang yang dekat dengan Pandu. Uni sudah pulang kampung, sedangkan Ustadz Husein sudah meninggal. Aku yang sempat beberapa kali bertemu dengan Uni dan Ustadz merasa kehilangan. Apalagi Pandu yang lebih dekat dengan mereka. Hari ini aku putuskan untuk kembali menginap di rumah Pandu, karena aku khawatir dengan keadaan Dinda dan juga memastikan Pandu tidak terlarut dalam kematian gurunya. Untunglah Pandu tidak terlihat lama berduka. Buktinya dia tidak menelantarkan pekerjaannya. Bengkel pun tetap buka sampai sore hari. Malam ini aku ajak Dinda untuk tidur bersamaku di kamarku. Tapi Dinda tidak mau dan meminta aku temani tidur di kamarnya.
Karena aku khawatir, akhirnya aku turuti kemauan Dinda. Anehnya, aku merasa tidak betah berada di kamar Dinda. Rasanya pengap dan panas sekali. Tapi aku perhatikan, Dinda sama sekali tidak kegerahan atau pengap. Padahal keringat sudah membasahi dahi dan leherku. Sekitar pukul 2 malam, mataku belum bisa kupejamkan. Sedangkan Dinda sudah tertidur dengan pulas. Saat itu aku merasa ingin buang air kecil. Hal yang paling aku benci di sini adalah harus ke kamar mandi pada malam hari. Karena selain tidak nyaman, bak mandi penampung air di sini bocor dan belum sempat diperbaiki. Jadi terpaksa aku menimba air setiap ingin ke kamar mandi. Sedangkan mesin pompa sering rusak meskipun sudah beberapa kali diganti. Entahlah apa penyebabnya. Yang jelas hal ini mendorongku ke hal-hal yang tak masuk akal. Ketika aku hendak menimba air, aku mendengar suara keraman tepat di belakangku. Lalu aku percepat timbaku. Tapi aku melihat air yang aku timba penuh dengan rambut. Apa ini? Sementara suara keraman itu kembali terdengar dan semakin kencang. Perlahan aku tengokkan kepalaku ke belakang. Tapi tidak ada apa-apa. Dan ketika aku kembali menengokkan kepalaku ke depan, tepat di depanku, aku lihat makhluk tinggi besar, berambut ikal, berlidah panjang sedang memelototiku. Lidahnya terjulur sampai ke perutnya. Badannya membungkuk karena tingginya melebihi langit-langit kamar mandi. Tapi sekejap mata makhluk itu tiba-tiba hilang. Bersamaan dengan air di ember yang aku lihat tidak dipenuhi rambut. Apa aku berhalusinasi karena rasa takutku? Entahlah, yang pasti kejadian itu membuatku kapok untuk pergi ke kamar mandi malam hari. Kalaupun kejadian itu nyata, apa mungkin makhluk itu adalah Om Gondrong yang Dinda ceritakan? Ketika aku hendak kembali ke kamar Dinda, aku mendengar Dinda berteriak. Lalu segera aku percepat langkahku menuju kamarnya. Aku lihat Pandu turun dari kamarnya. Dan ketika kami memasuki kamar Dinda, kami melihat Dinda sudah terbangun dan menangis di atas kasur. Om Gondrong jahat, tangan Dinda ditarik, ucapnya. Ternyata ada bekas cakaran di pergelangan tangan Dinda. Aku kira Dinda hanya bermimpi, tapi luka memar di tangannya meyakinkanku kalau Dinda mengalami hal nyata. Dan mungkin itu memang ada. Aku dan Pandu hanya bisa termenung dan bingung harus melakukan apa. Lalu aku minta Pandu untuk membawa Dinda ke kamarnya. Pandu lalu mengambil air di dalam botol yang dicampur dedaunan kecil. Katanya itu daun bidara yang dulu diberikan Ustadz Husein. Dia usapkan air itu ke tangan dan wajah Dinda. Lalu aku pun diminta untuk mengusapkan air itu ke wajahku sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Setelah itu Pandu membawa Dinda ke kamarnya, sedangkan aku kembali ke kamarku. Akhirnya mataku tidak bisa terpejam setelah kejadian itu. Aku mendengar geraman dan suara pintu kamar Dinda yang dipukul-pukul dari dalam. Pagi itu bengkel buka seperti biasa. Jam 8 pagi, aku sudah mulai sibuk menata spare part yang akan dijual. Pandu sedang memperbaiki motor yang kemarin harus ditunda perbaikinya karena beberapa spare part yang tidak tersedia di bengkel. Sedangkan pegawai baru sepertinya hari ini tidak akan masuk. Dia izin tidak bekerja karena sakit. Padahal kemarin tidak nampak gejala dia sakit. Namanya juga sakit, tidak tahu kapan menimpa seseorang. Jadi alangkah bijaknya kalau memaklumi keadaan seseorang. Kayaknya hari ini kami akan lebih sibuk dari biasanya. Bahkan jika bengkel memang ramai, mau tidak mau aku harus membantu Pandu untuk mengerjakan pekerjaan sebisaku. Sedangkan pekerjaan yang aku handle akan aku serahkan kepada Lia. Meskipun harus repot karena sekarang juga harus mengurusi Dika. Apalagi sepertinya Dinda sakit karena kejadian tadi malam. Tidak lama setelah itu kami kedatangan seorang lelaki yang usianya mungkin hanya terpaut beberapa tahun di atasku. Tapi aku lihat dia tidak bermaksud memperbaiki motornya. Dia datang hanya sekedar melihat keadaan rumah dari depan.
Pandu yang saat itu sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya tidak terlalu menghiraukan kedatangan orang itu. Dia hanya menoleh lalu kembali mengerjakan pekerjaannya. Lelaki itu lalu menghampiriku yang sedang mencatat keperluan spare part yang sudah habis dan perlu aku pesan lagi. Kang Ibnu, begitulah dia memperkenalkan namanya. Lalu aku tanyakan perihal keperluannya datang ke bengkel. Saya anak almarhum Ustadz Husein. Tadi malam saya tiba di sini, ujarnya. Mendengar itu Pandu lalu menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Kang Ibnu. Ternyata selama ini dia menimba ilmu agama di Tasik. Setelah Ustadz Husein meninggal, dia kembali ke sini untuk kemudian tinggal di sini. Dia juga bercerita bahwa dia tidak sempat bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kali karena dia baru datang malam hari, padahal Ustadz Husein dimakamkan siang harinya. Maksud kedatangan saya kemari adalah memenuhi permintaan Bapak untuk meneruskan pekerjaannya. Beliau sempat bercerita bahwa ada satu keluarga yang membutuhkan pertolongan. Jadi saya di sini untuk mengerjakan amanat almarhum Bapak. Mendengar hal itu, aku dan Pandu merasa senang, mendapatkan angin segar. Sekaligus merasa terharu karena ternyata almarhum Ustadz Husein begitu memperhatikan nasib keluarga Pandu. Sampai-sampai permintaan terakhirnya adalah tentang keselamatan keluarga Pandu. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, tapi perhatian yang kami dapat dari almarhum benar-benar terasa sangat berarti. Kebetulan sekali, Kang. Semalam anak saya Dinda dan juga kakak saya mendapat gangguan. Bahkan sekarang Dinda demam. Luka memar yang melingkar di pergelangan tangannya masih ada. Padahal sudah saya coba obati menggunakan air bidara, ucap Pandu kepada Kang Ibnu. Mendengar cerita itu, Kang Ibnu berujar bahwa yang terjadi kepada Dinda adalah hal yang berbeda dengan kejadian dahulu sewaktu Lia mendapat luka cakar dari Grondo. Bahkan yang mengganggu Dinda bukanlah Grondo, tapi makhluk lain yang menempati jauh sebelum ada Darmi dan juga Grondo. Mendengar nama Darmi, aku dan Pandu hanya bisa saling tatap. Aku teringat dengan kejadian mengerikan dahulu. Sebenarnya aku sudah ingin melupakan kejadian itu, tapi sial sekali. Ada kejadian lain yang kembali mengingatkanku akan tragedi yang menimpa adikku, Pandu. Makhluk itu sebenarnya adalah makhluk yang dipuja Darmi semasa hidupnya. Dari dialah Darmi mendapatkan peliharaannya, yaitu Grondo. Jadi kekuatannya jauh di atas mereka. Makhluk ini yang memangsa setiap tumbal yang jadi persembahan Darmi. Bahkan Darmi juga adalah korban dia ketika sudah tidak sanggup memberikan tumbal ketika waktunya sudah tiba. Hah? Jadi Darmi itu korban juga? Tapi kenapa jadi roh gentayangan? Kamu pikir Gali dan Windy begitu juga anaknya tidak gentayangan? Ucap Kang Ibnu. Mereka yang mati karena tumbal sebenarnya tidak bisa pergi dengan sempurna. Mereka akan gentayangan karena mati belum saatnya. Jadi mereka pelaku pesugihan, maka akan menjadi roh jahat. Tapi jika mereka korban, maka biasanya mereka tidak akan mengganggu manusia. Terangnya. Mendengar hal itu, aku dan Pandu merasa syok. Bagaimana tidak? Kali ini ada makhluk yang lebih kuat mengancam kami. Belum lagi Gali dan Windy, pelaku pesugihan yang tidak menutupi kemungkinan akan mengganggu kami. Sekuat apapun mereka, percayalah, yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa. Tetaplah berlindung kepadanya, niscaya tidak akan ada yang mampu mengganggu kalian. Ucapnya menenangkan kami yang terlihat takut. Setelah itu Kang Ibnu meminta Pandu membawa Dinda keluar. Segera Pandu masuk ke dalam rumah dan membawa Dinda dari kamarnya. Lalu datang menyusul Lia membawa Dika. Kami berempat ditambah Kang Ibnu berkumpul di depan rak spare part yang disekat jendela rumah yang sekarang difungsikan sebagai tempat jualan spare part. Dinda tampak lemas dan sedikit rewel. Badannya masih panas dan tidak mau lepas dari gendongan ayahnya. Kang Ibnu mulai memeriksa keadaan Dinda. Tak lama berselang, dia mulai ritual dengan membacakan ayat suci Al-Quran.
sambil menggenggam botol air mineral yang diminta kepadaku. Setelah selesai, dia membasahi telapak tangannya dengan air dari botol itu, lalu membasahi dahi dan upun-upun Dinda. Sisa air itu kami minum dan disisakan sedikit untuk dicampurkan dengan air di dalam ember-ember penampungan air untuk mandi. Lalu Kang Ibnu mulai membacakan kembali ayat suci Al-Quran sembari mengusap luka memar di pergelangan tangan Dinda. Anehnya tidak berselang lama Dinda nampak lebih segar. Meskipun badannya masih hangat, tapi sudah mulai tidak rewel. Kang Ibnu menyarankan jika nanti malam Dinda masih demam, alangkah baiknya esok hari dibawa ke dokter. Kang Ibnu nampak belum mau memasuki rumah. Dia berpendapat bahwa kedatangannya kali ini belum sampai harus membersihkan rumah. Karena saat ini dirinya hanya perlu melindungi orang-orang yang tinggal di rumah ini. Lalu setelah semuanya selesai, Kang Ibnu pamit pulang. Sebelum pulang, nampak dia menengok dari ruangan pengerjaan motor konsumen, di mana di sana bisa terlihat dengan jelas pintu menuju ke ruang belakang. Mungkin ada sekitar 10 detik dia berhenti dan melihat pintu itu. Jadi rumah ini terbagi menjadi 2 bagian. Sebelah kanan adalah tempat yang tadinya bekas toko kecil, ditutupi rolling door, dan sekarang dijadikan tempat perbaikan motor. Ruangan itu tembus lurus ke lorong di mana bagian kanannya berjejer secara berurutan, yaitu kamar Dinda, dapur, dan kamar mandi. Sebelah kiri lorong adalah pintu ke ruangan kiri dan juga kamarku. Kamar yang biasa aku tempati cukup besar, dan ruangan kamarku ini disekat tembok dengan gudang kosong yang ada di bagian tengah ruangan itu. Ruangan sebelah kiri adalah tempat penjualan spare part sekaligus ruang tamu, dan di lantai atasnya adalah kamar Pandu bersama Lia. Kang Ibnu lalu menyalakan motornya dan segera pergi dari rumah ini. Melihat gelagat Kang Ibnu, Pandu terlihat kebingungan dan sedikit terlihat menyesal karena keras kepala ingin membawa keluarganya tinggal di rumah ini. Aku lihat Lia hanya diam sambil melihat anak-anaknya. Mungkin hatinya juga dirinya tidak setuju untuk tinggal di sini. Tapi Lia tipikal istri penurut. Apapun yang diinginkan Pandu tidak pernah dibantahnya. Apalagi kontrakan saat ini sudah dibayar setahun penuh untuk menghindari kenaikan sewaan apabila dibayar per bulan. Apa perlu aku ungsikan dulu keluargaku ke rumah ibu ya Bim? Tanya Pandu kepadaku. Ada baiknya seperti itu. Kalau kamu takut meninggalkan bengkel, mungkin sementara. Cukup kita saja berdua yang menginap di sini. Biarkan istrimu dan anak-anak tinggal di rumah ibu. Jawabku mendukung rencana Pandu. Tidak lama setelah kami berdiskusi, Pandu meminta Lia untuk bersiap-siap mengemasi pakaian dan perlengkapannya yang perlu dibekal. Aku lihat Pandu ikut membantu menyiapkan semuanya. Ya mungkin kalau Lia dan anak-anak tinggal di rumah ibu, setidaknya mereka aman dari gangguan makhluk yang ada di rumah ini. Meskipun aku sedikit ragu untuk tinggal di sini berdua bersama Pandu, tapi rasa khawatirku mengalahkan rasa takutku. Malamnya aku dan Pandu memutuskan untuk tidur di ruangan spare part. Kami gelar kasur sebagai alas tidur kami. Sekitar jam 8 malam, jalanan masih cukup ramai dengan lalu lalang kendaraan. Mungkin sebagian besar adalah karyawan dari kota yang hendak kembali ke rumahnya masing-masing. Pandu membiarkan pintu terbuka dengan maksud siapa tahu ada pengendara lewat yang membutuhkan bantuan, sekedar mengganti ban atau ada kerusakan lain yang memerlukan perbaikan. Lagi pula lumayan untuk menambah penghasilan. Lumayan rame ya Bim malam ini, kali aja ada konsumen. Lagian kayaknya malam ini gak akan terlalu nyenyak tidur kita, ucapnya sembari menunjuk ruangan samping dengan bibirnya. Iya, lagian nyari penyakit aja. Rumah hantu ditempati. Emang dari dulu keras kepala sih, gak bisa dibilangin. Pakai acara bayar sewaan setahun penuh lagi. Jawabku kesal. Mendengar jawabanku, Pandu hanya bisa tertawa kecil. Ya mungkin dia ada rasa bersalah karena keras kepala. Tapi keputusannya memang bukan tanpa dasar.
Siapapun pasti punya keinginan mencukupi kebutuhan keluarganya. Setidaknya aku masih bisa menerima alasannya selama masih berada di jalur yang benar. Tiba-tiba ada seorang bapak tua berhenti di depan bengkel. Sepertinya bapak ini habis dari ladang jika dilihat dari pakaiannya. Dia menuntun sepeda ontelnya dan meminta agar rantainya yang putus diperbaiki. Jika ditaksir, mungkin usianya sekitar 70 tahunan. Badannya sudah sedikit bungkuk, tapi masih tampak sehat. Pandu lalu segera memperbaiki rantai sepeda bapak tua tersebut. Aku persilahkan bapak duduk di bangku yang disediakan. Lalu aku duduk di sampingnya sembari mengajaknya mengobrol hal-hal ringan. Dia mengeluarkan tembakau dan mulai menanggapi obrolanku. Apa dari mana malam-malam kini? Apa dari ladang? Memang apa tinggal di gubuk yang ada di tengah ladang? Ya, namanya sudah hidup sendiri. Jawabnya sambil menawarkanku tembakaunya. Anak Abah sudah meninggal, istri Abah malah sudah lama sekali meninggalnya. Sekitar 15 menitan kami mengobrol banyak hal. Setelah Pandu menyelesaikan pekerjaannya, bapak tua itu pamit untuk pulang. Nak, Abah tidak punya uang, tapi Abah punya ini. Sambil memberikan plastik hitam yang isinya jagung dan singkong. Mungkin dia bawa dari ladangnya. Aduh bah, gak apa-apa, gak usah dibayar. Lagian cuma kebetulan rantai saja, kebetulan saya punya barangnya. Tapi bapak itu memaksa agar kami mau menerima pemberiannya. Akhirnya kami terima jagung dan singkong yang dia bawa. Nah, kalian hati-hati di sini. Abah tahu kalian lagi diganggu. Dari tadi Abah perhatikan makhluk yang mengganggu kalian ada di dalam rumah kalian. Jangan ditunda-tunda lagi, segera hilangkan dia, karena dia Abah kehilangan anak dan istri Abah. Mendengar perkataannya, kami terdiam. Istri Abah, siapa namanya? Tanya Pandu. Lalu bapak itu menuntun sepedanya. Setelah beberapa langkah, dia menoleh dan menatap tajam ke arah kami. Darmi, jawabnya sambil segera pergi dari bengkel kami. Pandu berniat mengejar bapak tua itu, tapi niatnya aku cegah karena ada hal yang saat ini menurutku lebih penting, yaitu mengenai makhluk yang sekarang mengganggu kami. Lagi pula saat ini sepertinya Darmi sudah tidak mengganggu kami. Pandu lalu menelpon adikku yang paling kecil, yaitu Panji. Dia menanyakan keadaan Lia dan anak-anaknya. Tapi ternyata mereka sudah tertidur dan sepertinya memang baik-baik saja. Akhirnya kami putuskan untuk istirahat karena waktu juga sudah mulai larut. Ketika aku mulai merebahkan badanku, pikiranku menerawang kejadian-kejadian yang saat ini menimpa keluargaku. Yang paling aku pikirkan adalah sebenarnya apa yang menjadi penyebab Pandu dan keluarganya menjadi incaran makhluk-makhluk ini. Padahal setauku dia tidak pernah terlibat dengan pesugihan atau hal semacamnya. Inilah yang aku cari tahu kebenarannya. Apa Pandu semata-mata hanya korban dari orang-orang tidak bertanggung jawab? Lalu kenapa saat ini hanya Dinda yang diincar, sedangkan Dika tidak pernah menunjukkan gejala sedang diganggu? Untuk kedua kalinya selama aku menginap di rumah Pandu, aku mendengar suara geraman dan pintu kamar Dinda dipukul-pukul. Kali ini Pandu yang sedang bersama aku juga mendengarnya. Apa itu, Bim? Itu suara makhluk yang mengganggu Dinda. Kemarin waktu kejadian Dinda diganggu, suara yang sama juga aku dengar. Setelah Dinda kamu bawa tidur di atas. Apa mungkin dia marah karena Dinda tidak ada di kamarnya? Tanya Pandu. Aku tidak menjawab pertanyaan Pandu. Aku hanya mengajak Pandu untuk diam di luar rumah. Rasanya aku enggan untuk berada di dalam rumah dengan keadaan seperti ini. Lalu kami berdiam di luar rumah, tempat biasanya Pandu memperbaiki motor pelanggan. Aku menyalakan sebatang rokok untuk menenangkan pikiranku yang saat ini merasa panik karena ulah makhluk itu. Masih jelas sekali rupanya dari makhluk itu yang kemarin menunjukkan dirinya padaku. Sudahlah, lebih baik kamu tinggal di rumah ibu.
Biar di sini dijadikan tempat usaha saja. Pikirkan keselamatan keluargamu. Pintaku kepada Pandu. Apa sebenarnya kesalahanku, Bim? Sampai-sampai kejadian seperti ini harus dialami aku dan keluargaku. Aku hanya kembali menghisap rokokku, mendengar Pandu bertanya. Sedangkan suara geraman itu semakin kencang kami dengar. Kami hanya berusaha sebisa mungkin membacakan ayat Al-Quran yang kami ingat. Kenapa kamu tidak membawa lagi air bidara? Siapa tahu bisa ngebikin makhluk itu takut. Pohon bidaranya sudah mati. Jawabnya singkat. Entah kenapa tiba-tiba aku memberanikan diri masuk ke rumah dengan maksud membuka kamar Dinda. Saat itu rasa kesalku mengalahkan rasa takutku. Bim, kemana? Capek juga lama-lama diteror kayak gini. Jawabku kesal. Lalu aku melangkah menuju kamar Dinda. Setelah tiba di depan kamar Dinda, aku pukul pintu kamar Dinda sekencang-kencangnya. Pandu yang melihat tingkahku hanya bisa diam. Iblis, apa sih maumu? Seketika keadaan menjadi hening. Beberapa saat kemudian terdengar suara tertawa menggelegar dari kamar Dinda. Mendengar suara itu membuat emosiku semakin memuncak. Aku tendang pintu kamar Dinda sampai terbuka. Astaghfirullahaladzim. Aku melihat Dinda berdiri di pojok kamar sambil dipeluk makhluk yang kemarin aku lihat. Wah, ucapnya memanggilku. Pandu yang melihatnya. Kami berdua lalu bermaksud memasuki kamar untuk membawa Dinda. Selangkah kami mendekat, tiba-tiba kami teringat bahwa Dinda berada di rumah ibu. Lalu siapa itu? Tiba-tiba Dinda yang tadinya menangis meminta tolong malah menjadi tertawa cekikikan. Wujudnya berubah menjadi anak perempuan lain sebayanya. Aku sendiri tidak mengerti dan tidak mengenali siapa anak itu. Tapi Pandu yang melihatnya tiba-tiba berbicara. Aura? Aura, bukankah anak itu yang ditumbalkan orang tuanya? Kenapa bisa dia ikut gentayangan? Bukankah dia itu korban? Kenapa dia jadi arwah penasaran? Om, temenin Aura main, Om. Nak, kamu kenapa di sini? Kamu kan anak baik, Nak. Jangan jadi jahat. Ayo pulang ke alammu, Nak. Ucap Pandu. Tiba-tiba aku melihat Aura menangis. Wajahnya terlihat sedih. Tapi tidak lama wajah Aura berubah seperti marah. Malah seperti makhluk mengerikan dengan hidung yang panjang. Giginya runcing dan wajah hancur penuh benjolan seperti terbakar. Dia lalu berteriak sehingga memekakan telinga kami. Lalu seketika keduanya menghilang dari pandangan kami. Keringat dingin mulai terasa membasahi badanku. Rupanya keberanianku memaksa energiku keluar secara maksimal. Setelahnya aku hanya bisa terduduk lemas. Dinda, tiba-tiba Pandu berlari keluar bermaksud pergi ke rumah ibu. Aku yang melihatnya segera bangun dan mengejar Pandu. Segera kami mengendarai motor untuk pergi ke rumah ibu. Tapi baru sekitar 500 meter dari bengkel, terdengar seseorang yang berpapasan dengan kami memanggil. Pandu memberhentikan motornya dan orang itu nampak memutar balikan motornya untuk menghampiri kami. Kang Ibnu, ucap Pandu, jangan dekati keluarga kalian untuk sementara ini. Lebih baik sekarang kita kembali ke bengkel. Ujar Kang Ibnu. Tapi kami khawatir dengan kondisi Dinda di rumah. Soalnya, ucap Pandu sebelum disela oleh Kang Ibnu. Iblis itu mengikuti kalian saat ini. Dia tidak bisa mendeteksi keberadaan Dinda. Kejadian yang kalian alami adalah usahanya untuk mencari Dinda. Sekarang ayo kembali ke bengkel. Jangan pernah ajak keluargamu ke bengkel. Dan jangan temui mereka sementara ini. Sampai iblis itu berhasil kita lenyapkan. Mendengar itu Pandu segera memutarkan motornya untuk kembali ke bengkel. Kang Ibnu aku lihat mengikuti dari belakang. Sesampainya di bengkel, kami menceritakan perihal kedatangan bapak tua yang mengaku suami dari Darmi. Tidak lupa kami menceritakan kejadian di kamar Dinda. Lalu kami tanyakan tentang arwah Aura yang menampakkan diri di kamar Dinda. Sepertinya jasad Aura yang tempo hari dikuburkan bapak saya bukanlah jasad utuh. Ada sebagian lagi yang belum dikuburkan.
Maka dari itu kematiannya belum sempurna. Dan hal itu yang dimanfaatkan iblis untuk memanfaatkan arwah Aura. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mencari potongan tubuh Aura. Lalu Pandu menanyakan perihal Darmi. Itu akan kita selesaikan setelahnya. Kita harus melemahkan dulu kekuatan iblis yang saat ini mengganggu kalian. Kita singkirkan dulu arwah yang saat ini dijadikan senjatanya. Rupanya sebagian jiwa Aura yang baik ada di sini. Di antara kalian, ada yang pernah berkomunikasi dengan arwah Aura? Aku lalu menoleh pandanganku ke arah Pandu. Lalu Pandu menjawab, ketika jasad Aura ditemukan almarhum Ustadz Husein, aku merasa ada tangan kecil yang memegang ibu jari tanganku, Kang. Cerita Pandu. Oke, itu sudah cukup. Artinya Aura mengenalimu. Lalu maksud Kang Ibnu bagaimana? Kita akan cari cara komunikasi dengan Aura. Ingat, bedakan jiwa Aura yang baik dengan yang jahat, ucap Kang Ibnu. Dia menjelaskan bahwa dia akan mengundang arwah Aura untuk hadir di bayangan Pandu. Mungkin Pandu akan diantar ke dimensi lain. Sekarang kita masuk ke ruangan kamar anakmu. Masih terlihat pintu yang tergeletak karena aku tendang. Setelah Kang Ibnu terlihat mengucapkan doa, kami memasuki kamar Dinda dan duduk bersila di atas kasur Dinda. Aku berada di belakang Pandu, sedangkan Kang Ibnu dan Pandu saling berhadapan. Lalu Kang Ibnu menempelkan kedua ibu jarinya ke kedua mata Pandu. Biarkan matamu tetap memejam, jangan dibuka sebelum kamu mendapatkan jawabannya, perintah Kang Ibnu. Kang Bima terus bacakan ayat kursi selama Pandu berkomunikasi dengan arwah Aura. Lalu aku mulai membacakan ayat kursi dengan telaten dan mengingat kuasa Allah. Yang aku lihat Pandu hanya diam, lalu sesekali dia seperti mengigau. Tidak jarang dia seperti tersentak kaget dan beristighfar. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dilihat Pandu, sedangkan Kang Ibnu sama sepertiku. Dia ikut membacakan ayat kursi. Sekitar 10 menit aku dan Kang Ibnu mengaji. Pandu masih terpejam. Dan tak lama kemudian Pandu membuka matanya lebar-lebar. Kang, di sumur. Potongan tubuh Aura ada di dasar sumur. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sekarang juga kita harus mengambil potongan jasad Aura agar nanti pagi bisa kita satukan dengan potongan jasad yang dulu dikuburkan oleh bapakku. Bagaimana caranya? Sedangkan permukaan air sumur itu sangat dalam. Mungkin ada sekitar 10 meter dari bibir sumur. Sejenak kami berpikir. Kemudian tercetus ide dari Pandu untuk mengukur kedalaman air dalam sumur. Lalu segera dia mengambil tambang yang ada di dapur. Dia ikatkan sebatang besi di ujung tambang itu sebagai pemberat. Setelah itu kami bertiga memasuki kamar mandi. Lalu Pandu mulai menurunkan tambang ke dalam sumur dengan perlahan. Setelah tambang itu berhenti, Pandu kembali mengangkat tambang itu. Aku menggulung sisa tambang dengan maksud agar tambang yang aku gulung tidak basah. Ketika Pandu sudah memegang tambang yang basah, aku mulai membawa mundur tambang yang aku gulung. Di situ kami bisa menerka kedalaman air yang ada di dalam sumur. Setelah kami ukur, ternyata kedalaman air kurang lebih sedalam 3 meter. Pandu, kamu sendiri yang harus mengambilnya, karena Aura mengenalmu. Biar saya dan kakakmu yang menjagamu di sini, ucap Kang Ibnu. Kemudian Pandu kembali ke dalam rumah mencari senter besar dengan maksud sebagai penerangan di dalam sumur. Senter itu disimpan di bibir sumur agar bisa menyoroti bagian dalam sumur. Sejurus kemudian Pandu mengikatkan tambang di badannya. Hati-hati Pandu, tarik kuat-kuat tambangnya ketika kamu merasa tidak kuat menahan nafas, ucapku khawatir. Bismillah ya Bim, semoga Allah melindungi kita, ucapnya sembari memelukku. Sebelum Pandu menuruni sumur, aku lilitkan ujung tambang ke badanku dengan maksud agar aku bisa menahan beban Pandu. Kang Ibnu membantu memegangi tambang agar tenaga kami lebih kuat. Lalu Pandu mulai menuruni sumur dengan cara mengulurkan kakinya ke dinding sumur, sedangkan punggungnya menempel di bagian dinding sumur lainnya.
Aku dan Kang Ibnu sekuat tenaga menahan tambang agar Pandu tidak terjatuh ke dalam sumur. Tambang yang melingkar di badanku terasa begitu mencekiku, bahkan terasa perih karena kekuatan cengkraman tambang. Melihat itu Kang Ibnu ikut melilitkan tambang ke badannya. Beberapa saat kemudian Pandu sudah sampai di permukaan air sumur. Dia berteriak untuk memberitahukan kami bahwa dia akan segera menyelam ke dalam air. Lalu kami kendorkan tambang agar Pandu bisa segera menyelam ke dalam air. Selama Pandu berada dalam air, aku hanya bisa berdoa, memohon perlindungan untuk adikku itu. Sudah 2 menit berlalu tapi Pandu belum juga muncul ke permukaan. Aku khawatir. Kalau sampai 1 menit lagi Pandu tidak keluar, kita tarik tambangnya. Karena manusia pada umumnya hanya mampu bertahan 3 menit di dalam air, ujar Kang Ibnu. Beberapa detik kemudian aku mendengar suara Pandu berteriak, "Sudah ketemu, tarik tambangnya." Segera aku tarik tambangnya sekuat tenaga. Aku tidak mempedulikan rasa sakit di perutku. Yang aku mau saat ini adalah Pandu keluar dengan selamat. Tenagaku mulai kepayahan. Aku menarik badanku ke bibir pintu agar bisa memanfaatkannya untuk menahan badanku kuat-kuat. Kuatnya cengkraman tambang sudah mulai mencapik perutku, tapi aku tidak mempedulikannya. Dan akhirnya aku melihat Pandu muncul dari bibir sumur dengan membawa bungkusan seperti karung yang diikat dan ditambahkan batu sebagai pemberat. Kami bertiga hanya bisa terbaring lemas. Aku dan Kang Ibnu menahan sakit akibat cengkraman tambang. Setelah beberapa saat, Kang Ibnu lalu mengambil bungkusan itu dan membukanya. Dan ternyata memang benar. Bungkusan itu berisi daging yang sudah dihancurkan. Bahkan daging itu masih terlihat utuh karena dilapisi beberapa lapis plastik. Beberapa saat kemudian kami mendengar tangisan anak kecil. Itu suara Aura. Dia masih merasa sakit hati karena diperlakukan seperti ini, ucap Kang Ibnu. Lalu Kang Ibnu menampak berdoa, mungkin untuk arwah Aura. Aku melihat Pandu menangis terisak. Bagaimana tidak, dia adalah orang yang selama ini mengenal Aura semasa hidupnya. Besok aku akan menguburkannya di liang lahat yang sama dengan potongan tubuhnya, ucap Kang Ibnu. Tepat setelah sholat subuh, Kang Ibnu pamit pulang untuk memakamkan potongan jenazah Aura. Dia berpesan bahwa nanti setelah asar akan kembali ke bengkel. Kami diminta untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Hanya saja kami masih dilarang untuk bertemu keluarga yang lain. Rencananya sore ini kami akan mencari bapak tua yang mengaku suami Darmi. Mungkin dari situ kami bisa mencari tahu tindakan apa yang selanjutnya akan kami ambil. Ladang yang ditunjukkan bapak tua kemarin lokasinya tidak jauh dari bengkel, hanya saja lokasinya agak jauh dari jalan raya. Karena perut mulai keroncongan, aku ingat ada jagung dan singkong pemberian bapak tua kemarin. Setelah dibersihkan, jagung dan singkong itu aku rebus, lumayan untuk sarapan hari ini. Rasa kantuk menyerang kami tak kala kami selesai sarapan. Dengan badan yang masih letih dan sakit, aku dan Pandu mulai membuka bengkel, menyambut rezeki yang hari ini Tuhan kasih. Sesekali aku lihat Pandu menelpon Panji untuk menanyakan keadaan istri dan anak-anaknya. Syukurlah mereka baik-baik saja, hanya saja luka memar di tangan Dinda masih belum hilang. Menjelang sholat asar, Pandu memutuskan untuk menutup bengkel lebih awal karena kami merasa terlalu letih. Akhirnya kami memanfaatkan waktu untuk beristirahat sambil menunggu Kang Ibnu. Pandu beristirahat di ruang spare part, sedangkan aku di kamar. Baru 15 menit aku memejamkan mata, tiba-tiba aku terbangun. Tapi tidak bisa menggerakkan badanku. Bahkan untuk menggerakkan jari pun rasanya berat sekali. Lama-lama aku merasakan ada sesuatu menempel di pipiku. Semakin aku lawan, semakin kencang pula tekanan pipiku. Ketika aku berhasil sedikit membuka mataku, jelas sekali bahwa yang menempel di pipiku adalah telapak tangan. Yang aku lihat kuku-kukunya melintang dari pipi hingga bibirku. Siapa ini? Tanyaku di dalam hati.
Aku berusaha berteriak, tapi sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Saat itu aku berharap Pandu membangunkanku, tapi Pandu tidak juga datang. Mungkin dia sudah tertidur. Lama-lama badanku berdiri dengan sendirinya. Seperti ada yang menuntunku. Aku tidak bisa mengendalikan badanku sendiri. Aku mulai berjalan. Aku ingat sekali, rasanya badanku lemas. Tapi terus berjalan perlahan menuju kamar mandi. Sekuat tenaga aku berontak, tapi tidak bisa. Aku terus berjalan. Tiba-tiba aku sudah berada di bibir sumur. Aku bisa melihat dalamnya sumur itu. Aku coba berteriak memanggil Pandu, tapi tetap tidak bisa. Sesaat sebelum aku menjatuhkan diri ke dalam sumur, aku merasa seseorang menarikku dari belakang, memiting leherku sambil membacakan sesuatu. Tiba-tiba badanku terjatuh dan terasa sakit sekali, seperti ada sesuatu yang ditarik dari sekujur tubuhku. Lalu sebuah tamparan keras mendarat di pipiku, membuatku tersadar. Ternyata itu Pandu. Dan aku lihat Kang Ibnu sedang memegangiku. Iblis itu sudah mulai mengincar nyawa kalian. Dia merasa Kang Bima ini penghalang untuk menyelesaikan keinginannya. Lalu Pandu mengambil air minum yang sudah didoakan oleh Kang Ibnu. Dia meminumkannya padaku. Sesaat kemudian kesadaranku sudah pulih seluruhnya. Setelah itu Pandu membantuku berdiri untuk kemudian membawaku ke kamar. Setelah beberapa saat aku merasa sudah pulih, Kang Ibnu menutup sumur itu dan menaburkan serbuk besi di atas sumur itu. Menurutnya itu mencegah iblis-iblis lain untuk keluar atau masuk ke dalam sumur itu. Iblis-iblis lain. Itu artinya tidak hanya Om Gondrong, Aura, Darmi, Grondo yang ada di sana. Siapa lagi? Setelah semuanya selesai, kami bertiga bergegas menuju ladang bapak tua yang kemarin mengunjungi bengkel kami. Kami tanyakan kepada warga sekitar tentang keberadaannya. Seorang warga berkata bahwa Abah Said tinggal di gubuk di tengah ladang. Posisinya tepat di kaki bukit yang tidak berpenghuni. Karena tidak mau kemalaman, akhirnya kami menyusuri jalan setapak menuju gubuk Abah Said. Setelah sekitar 10 menit, kami tiba di kaki bukit dan mendapati sebuah gubuk yang ukurannya lumayan besar. Nampak dari kejauhan, Abah Said sedang berada di depan gubuk itu, sedang membakar dedaunan dan rumput yang sudah kering. Lalu dia mempersilahkan kami untuk duduk di bangku anyaman di depan gubuknya. Abah, kami datang ke sini karena ada yang harus kami tanyakan. Mendengar itu, Bah Said mengeluarkan tembakaunya sebelum memulai pembicaraannya. Istriku Darmi memang terkenal orang yang sering menjalankan ritual-ritual mistis. Dia bersekutu dengan iblis untuk membantu orang-orang yang ingin mencari kekayaan secara gampang. Setauku, yang dikejar Darmi bukanlah kekayaan, tapi kehidupan yang kekal dan ilmu-ilmu penglaris. Dia sendiri tahu sebenarnya kekayaan yang didapat dari jalan pesugihan memiliki resiko yang besar. Maka dari itu dia tidak mau melakukannya. Istilahnya dia hanya menjadi penghubung antara iblis dan orang-orang yang mau melakukan pesugihan. Imbalannya yang dia dapatkan adalah ilmu kejayaan. Susah mati. Terang Abah. Mendengar itu Kang Ibnu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin dia lebih mengerti dibanding kami. Tapi Bah, bagaimana Nek Darmi meninggal? Darmi belum mati sepenuhnya. Mendengar hal itu kami terkaget, sedangkan Kang Ibnu hanya tersenyum mendengarnya. Tapi Bah, arwahnya itu sempat mengganggu kami. Dia sudah mendapatkan kemampuan untuk melepaskan sukmanya. Itu buah dari penumbalan anak sematawayang kami, Sumiati. Aku dan Pandu semakin tidak mengerti apa yang dimaksud Abah Said. Bah, alangkah lebih baiknya apa menghentikan kelakuan Nek Darmi, ujar Kang Ibnu. Iblis tidak akan pernah menepati janjinya, Bah. Kalau aku bisa, sudah dari dulu aku lakukan. Tapi aku belum siap kehilangan istriku. Walaupun sekarang hanya tinggal jasadnya.
Sudah 10 tahun ini Sukma Darmi tidak pulang. Kang Ibnu lalu meminta untuk menunjukkan jasad Nek Darmi. Abah Sayyid lalu membawa kami ke kamarnya. Ternyata memang benar, sesosok tubuh manusia sedang terbaring di kasurnya. Rambutnya sudah gimbal, kuku-kukunya sudah melingkar karena saking panjangnya. Tapi anehnya, tubuh itu masih bernafas. Itu adalah tubuh Nek Darmi. Lalu Kang Ibnu memeriksa keadaan tubuh Nek Darmi. Bah, relakan saja Nek Darmi. Sukmanya tidak akan pernah bisa kembali karena badannya sudah rusak. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah membebaskan Sukma Nek Darmi agar bisa kembali ke alam yang semestinya, ucap Kang Ibnu. Terus Abah mau tinggal sama siapa kalau Darmi tidak ada? Ucapnya sambil mulai menangisi istrinya. Melihat itu kami hanya bisa ikut merasakan kesedihan Abah. Kang Ibnu lalu menjelaskan bahwa sebenarnya sejak Nek Darmi tidak bisa pulang, saat itu sudah waktunya dia meninggal. Hanya saja Sukmanya ditahan oleh iblis yang dia puja. Ya sudahlah nak, lakukanlah apa yang seharusnya kalian lakukan. Apa sudah tidak mau lagi ada korban karena ulah Darmi? Ucapnya pasrah. Mendengar itu Kang Ibnu lalu mengeluarkan air dari dalam tasnya. Dia membasuh wajah dan tubuh Nek Darmi dengan air itu. Lalu kami berdoa untuk arwah Nek Darmi. Aku lihat Abah tidak berhenti menangis karena harus merelakan istrinya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh Nek Darmi sudah tidak bernafas lagi. Tepat setelah sholat maghrib, kami melapor ke perangkat desa setempat tentang kematian Nek Darmi. Rupanya warga sekitar tidak mengetahui bahwa Nek Darmi masih ada. Karena Abah selama ini menyebutnya bahwa Nek Darmi sudah kembali ke kampung halamannya. Dibantu warga kami memakamkan Nek Darmi di belakang gubuk. Di sana sudah ada satu makam yang ternyata anak dari Abah dan Nek Darmi, yaitu Sumiati. 3 hari setelahnya, kami tetap tinggal di bengkel. Adikku Panji sering mengantarkan makanan dan juga pakaian ganti untuk kami. Tidak lupa Pandu menitipkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Suasana berangsur kembali membaik. Bahkan selama 3 hari ini, kami tidak mendapatkan gangguan apa-apa. Mungkin benar kata Kang Ibnu, iblis ini sudah mulai lemah. Seiring dengan penguburan Aura dan juga Nek Darmi. Tapi kami tetap berhati-hati karena Kang Ibnu sendiri belum mengizinkan kami pulang ke rumah ibu. Intinya kami belum mengetahui langkah apa yang harus kami ambil selanjutnya. Kami hanya menunggu Kang Ibnu. Siapa lagi yang bisa kami percaya selain dia? Sebenarnya aku sudah mulai merasa tidak nyaman tinggal di sini. Karena sumur sudah ditutup, otomatis kebutuhan air harus kami hemat. Karena untuk mandi saja airnya kami beli. Mau gimana lagi? Sumur air di sini hanya dari sumur. Sedangkan sumurnya sekarang tidak bisa dipakai. Pagi ini kami buka bengkel sekitar jam 9 pagi. Telat 1 jam dari biasanya. Seperti biasa, aku memegang area spare part, sedangkan Pandu melayani perbaikan. Pegawai baru yang tempo dulu kami rekrut tidak pernah kembali. Alasannya dia sudah mendapatkan pekerjaan lain. Ketika kami sibuk dengan pekerjaan masing-masing, aku lihat Pandu dihampiri seorang wanita yang sudah agak berumur. Mungkin usianya sekitar hampir 40 tahunan. Pandu lalu mengajakku untuk ngobrol bersama perempuan itu. Ternyata itu Teh Yanti, anak pemilik sewaan ini. Teh Yanti bercerita bahwa keadaan ayahnya di kampung semakin parah. Sudah tidak mengenali siapapun, bahkan ada hal yang membuatku mual mendengarnya. Katanya bapaknya sekarang sering memakan kotorannya sendiri. Maksud kedatangan Teh Yanti adalah meminta tolong agar kami meminta Kang Ibnu melihat keadaan bapaknya di kampung. Tapi kampungnya itu sangat jauh, mungkin sekitar 100 km dari sini. Letaknya hampir dekat dengan pantai di ujung selatan kota. Kami hanya bisa berjanji bahwa kami akan menyampaikan hal ini kepada Kang Ibnu. Meskipun tidak menjamin Kang Ibnu mau datang ke kampung bapaknya. Kang Ibnu kemana ya Bim? Nggak ada kabar lagi. Mau sampai kapan kita nunggu?
Ya mungkin dia butuh waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Kita nurut aja lah sekarang mah. Sore hari setelah bengkel kami tutup, seperti biasanya, aku dan Pandu menyiapkan makan untuk nanti malam. Ya mungkin kalau aku terbiasa melakukan sendiri, sedangkan Pandu kurang terbiasa, karena selama ini dilayani istrinya. Apa lebih baik kita pulang saja ya Bim? Aku kangen istri dan anak-anakku. Sabar aja, daripada nanti ada apa-apa sama keluarga kita. Kita nggak bisa ambil keputusan gegabah sekarang ini. Mendengar jawabanku, Pandu hanya menghela nafas. Malam ini Pandu tidur di kamarnya di lantai atas, sedangkan aku memilih tidur di ruang spare part, seperti biasanya. Sebelum tidur aku hanya memainkan handphone, sekedar membuka sosmed dan membaca berita. Sekitar jam 10 malam aku mendengar dari kamar mandi suara papan yang diketuk-ketuk. Pandu, tolong Pandu. Suara itu terdengar jelas dari kamar mandi. Kang Pandu, tolong saya Kang Pandu. Berganti suara perempuan yang meminta tolong. Siapa lagi ini? Ucapku dalam hati. Lalu aku panggil Pandu agar dia turun dari kamarnya. Tidak lama Pandu turun dari kamar. Ada apa sih Bim? Coba deh dengar, ada yang minta tolong. Suaranya dari dalam sumur. Lalu suara itu terdengar kembali. Aku dan Pandu memutuskan untuk mengecek ke kamar mandi. Tiba di kamar mandi, kami mendekati sumur di mana kami merasa suara itu datang dari dalam sumur. Benar saja, suara itu benar-benar berasal dari dalam sumur. Suara siapa itu Pandu? Tanya aku. Gali, Windy, ucap Pandu. Tiba-tiba kami mendengar penutup sumur dipukul dari dalam sekencang-kencangnya. Hal itu membuat kami kaget. Dengan segera kami pergi meninggalkan kamar mandi karena merasa ini bukan manusia. Kami yakin itu arwah Gali dan Windy karena sampai sekarang keberadaan mereka tidak pernah diketahui. Sialan, kemana sih Kang Ibnu? Sekarang ada arwah baru lagi yang ganggu kita. Ucapku kesal. Akhirnya kami putuskan untuk menutup pintu kamar mandi rapat-rapat dan tidak dipergunakan lagi. Esok harinya ketika kami hendak membuka bengkel, kami mendapati Kang Ibnu sudah berada di luar rumah. Rupanya Kang Ibnu baru kembali dari Tasik, tempat dia menimba ilmu. Kalian diganggu lagi, ucapnya sambil tertawa kecil. Semalam kami mendengar suara dari dalam sumur. Kata Pandu itu suara Gali dan Windy. Pandu yang saat itu baru keluar dari rumah langsung duduk di samping Kang Ibnu. Kalau bisa, hari ini tidak usah buka dulu bengkel, karena kita harus menemui pemilik rumah ini, ucap Kang Ibnu. Saya yakin dia yang menyimpan sesembahan Nek Darmi. Akang tahu dari mana? Ketika kita menguburkan Nek Darmi, Abah Said bilang kalau sesembahan Nek Darmi itu berupa jenglot. Dan setahu Abah, jenglot itu dibawa pemilik rumah ini. Dia itu murid dari Nek Darmi. Akhirnya kami putuskan untuk tidak membuka bengkel hari ini. Kami bersiap-siap untuk pergi ke kampung halaman Pak Haji, pemilik rumah ini. Sekitar jam 9 pagi, kami memulai perjalanan. Kang Ibnu membawa motornya sendiri, sedangkan aku ikut ke motor Pandu. Kami berharap perjalanan kami tidak menemukan rintangan berarti, sehingga kami bisa sampai ke sana sebelum sore. Daerah selatan memang belum padat penduduknya. Setiap kampung ke kampung lainnya dihalangi oleh kebun dan hutan. Apalagi jalanannya yang belum bagus, membuat perjalanan sedikit terkendala. Motor Pandu yang terawat saja tiba-tiba sering ngadat. Belum lagi hujan yang datang tiba-tiba, memaksa kami harus menunda perjalanan beberapa kali. Jam 3 sore kami sampai di daerah yang bisa dibilang jauh dari pemukiman warga. Di samping kanan kami adalah hutan yang mungkin tidak ada penghuninya. Sedangkan samping kiri kami adalah jurang yang cukup dalam. Perut yang sudah dari tadi keroncongan membuat mata kami mulai larak-lirik, berharap ada warung yang bisa kami singgahi sambil menunggu waktu asar. Setelah 1 kilometer, setelah itu kami menemukan warung persis di tikungan. Aku meminta Pandu untuk berhenti dulu di warung itu.
"Warung Tundu, berhenti bentar lah, lapar nih." Aku dan Pandu menghentikan motor sambil menunggu Kang Ibnu yang berada agak jauh di belakang kami. Kami lihat pedagang di warung itu seorang nenek-nenek ditemani remaja perempuan. Nenek itu mengurai rambutnya yang tinggal beberapa helai saja yang berwarna hitam, sedangkan sisanya tinggal uban. Nenek itu melihat kami dan melempar senyum yang agak aneh. Kang Ibnu yang melihat kami berhenti, memelankan motornya dan berkata, "Jalan terus." Lalu dia kembali menjalankan motornya. Waduh, akhirnya aku dan Pandu kembali menjalankan motor. Setelah memasuki daerah yang ramai, Kang Ibnu menghentikan motornya di sebuah warung yang ada di musola. "Kalian ini belum bisa bedain mana warung, mana tempat dedemit." Mendengar itu kami hanya bisa melongo. Jadi warung yang tadi itu bukan warung beneran, pikirku. Setelah selesai makan dan sholat asar, kami melanjutkan perjalanan. Rupanya kampung Pak Haji sekitar 1 jam lagi dari sini. Udara di sini mulai agak kering karena sudah dekat ke laut. Ya semoga saja tidak ada hambatan lagi agar kami segera sampai. Setelah kami menanyakan alamat yang dikasih Teh Yanti, akhirnya kami sampai di sebuah kampung yang warganya cukup ramah. Kami temui aparat desa terlebih dahulu agar kedatangan kami bisa diterima dengan baik. Kami bertemu dengan seorang bapak yang mengaku ketua RT, tempat Pak Haji tinggal. Setelah kami mengutarakan niat kami, beliau meminta kami untuk beristirahat dulu di rumahnya. Sebenarnya bapak sudah curiga dari awal kedatangan Pak Haji. Melihat kondisinya yang seperti itu, bapak yakin dia bukan sakit medis. Ucap Pak Angga, ketua RT. "Sekarang sudah mau maghrib, lebih baik rencana kalian ditunda sampai besok saja. Bahaya kalau dipaksain." Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Kami bertiga dan Pak Angga menuju masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah Pak Angga. Memang benar, warga di sini ramah-ramah, bahkan bisa dibilang kampung ini sangat religius. Semua laki-laki selalu memenuhi masjid, sedangkan kaum ibu melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Menunggu sholat Isya, Pak Angga memperkenalkan kami kepada seorang ulama sesepuh kampung. Namanya Kiai Miftah. Beliau paham silsilah kampung ini, sampai sejarah pesugihan yang konon dijalankan oleh Pak Haji. Pak Kiai berujar bahwa kampung ini terbagi menjadi 2 turunan. Yang pertama adalah turunan yang mengikuti para alim ulama sampai para wali. Sedangkan turunan lainnya adalah pengikut Mbah Harjadinata. Mbah Harjadinata inilah yang diikuti oleh Nek Darmi dan Pak Haji, pemilik rumah. Karena ternyata Nek Darmi berasal dari kampung yang sama dengan Pak Haji. Mbah Harjadinata ini konon hidup di sekitar tahun 1500-an. Dan meninggal di tahun 1700-an. Artinya beliau meninggal di usia 200 tahunan. Dan yang lebih mencengangkan, setelah meninggal, jasad Mbah Harjadinata berubah menjadi jenglot. Bahkan diceritakan, Mbah Harjadinata memiliki istri dari golongan jin. Banyak hal yang diceritakan Kiai Miftah kepada kami, sehingga tidak terasa sudah waktunya kami melaksanakan sholat Isya. Singkat cerita, keesokan harinya, sekitar pukul 8 pagi, kami ditemani Pak Angga mendatangi rumah Pak Haji. Rumah itu termasuk megah dibanding rumah lainnya, dan ternyata kedatangan kami tidak disambut baik oleh keluarga Pak Haji. Tapi setelah negosiasi yang dilakukan Pak Angga, kami akhirnya dipersilahkan untuk bertemu Pak Haji. Pak Haji ditempatkan di gudang belakang dengan kaki yang diikat rantai. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk kasur dan sedikit ruangan. Makanan yang sudah basi berserakan di mana-mana, bercampur dengan tanah dan kotoran. Mengenaskan sekali. Rasanya sulit sekali berkomunikasi dengannya, karena dia tidak berhenti berkata-kata kasar dan memaki-maki kami. Entah apa maksudnya, apapun yang ada di depannya dilemparkan. Kami benar-benar kesulitan. Belum lagi bau dari kotoran dan juga badannya yang sudah lama tidak dibersihkan. Kang Ibnu juga tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya dia memberi ide untuk menjemput Kiai Miftah dengan harapan beliau bisa membantu kami berkomunikasi dengan Pak Haji
Pak Angga dengan segera menjemput Kiai Miftah. Tidak berselang lama Pak Angga datang bersama Kiai Miftah. Melihat kehadiran Kiai Miftah, Pak Haji yang tadinya ngamuk tiba-tiba terdiam. Kiai Miftah meminta air untuk diminumkan ke Pak Haji. Sudahlah Qasim, relakan semuanya. Sudah saatnya kau hentikan perbuatanmu. Rupanya nama Pak Haji adalah Qasim. Mendengar ucapan Kiai Miftah, Haji Qasim lalu menunjuk ke langit-langit gudang. Aku simpan di sana. Lalu Pandu diminta Kang Ibnu untuk melihat ke atas atap gudang. Segera aku membantu Pandu untuk menaiki atap gudang. Baru saja Pandu memasukkan kepalanya ke lubang langit-langit gudang, dia berteriak seperti menemukan sesuatu yang mengerikan. Astagfirullahaladzim! Teriaknya. Rupanya Pandu melihat sesosok makhluk tinggi besar sedang jongkok tepat di depannya. Makhluk itu berlidah panjang dan bermata besar. Mungkin itu makhluk yang dulu pernah aku lihat di kamar mandi Pandu. Melihat itu Kiai Miftah mengambil segenggam tanah lalu menjampinya. Setelah itu beliau melemparkan tanah itu ke lubang langit-langit. Lalu terdengar seperti ada seseorang yang menginjak-injak langit-langit dengan begitu kencang. Setelah itu Pandu diminta untuk kembali melihat ke dalam atap gudang. Bismillah dulu nak Pandu, ujar Kiai Miftah. Ada Kiai, saya lihat ada peti kecil di sini. Kemudian Pandu membawa peti itu dan diserahkan ke Kiai Miftah. Lalu dibukalah peti kecil sebesar box sepatu itu. Ternyata isinya adalah bungkusan kain putih yang di dalamnya terdapat sesosok jenglot. Mbah Harjadinata, ujar Haji Qasim. Sontak penemuan itu menggemparkan warga di sekitar rumah itu. Ada yang meminta jenglot itu dibakar untuk dimusnahkan. Ada juga yang mengusulkan untuk dihanyutkan ke sungai. Tapi Kiai Miftah berpendapat bahwa jenglot ini tetap harus dikuburkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kiai Miftah akan menguburkan sendiri jenglot itu. Nanti kalau Kiai sudah tidak ada, tidak akan ada yang tahu di mana jenglot ini dikubur. Siang hari setelah zuhur kami pamit untuk pulang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu kami menemukan jenglot itu. Rasanya lega dan tenang kami rasakan tak kala kami menempuh perjalanan pulang. Setibanya di bengkel, kami menuju kamar mandi dan membuka sumur. Kang Ibnu berpendapat bahwa cincin yang penghuni sumur itu sudah tidak ada lagi, seiring dengan ditemukannya jenglot itu. Tapi Kang Ibnu juga berpesan bahwa sebaiknya tempat ini tidak dijadikan tempat tinggal, karena masih ada kemungkinan bisa ditempati oleh makhluk halus lagi. Dan yang paling menyenangkan adalah mulai hari ini kami bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Sebulan setelahnya kami mendengar bahwa Haji Qasim meninggal. Kami dengar bahwa kematiannya adalah karena terlalu banyak racun yang masuk ke tubuhnya, sehingga merusak organ-organ vitalnya. Sama halnya dengan almarhum Ustadz Husein, Kang Ibnu sering mengunjungi kami. Dan untuk Gali dan Windy, kami mendapat berita bahwa tulang belulangnya ditemukan di jurang, tidak jauh dari tempat ditemukannya bangkai mobil mereka. Sampai saat ini rumah biru tidak kami jadikan tempat tinggal, hanya menjadi tempat usaha bengkel dan tidak ditempati ketika malam menjelang. Untuk gangguan-gangguan kecil biasanya masih kami rasakan. Hanya saja menurut Kang Ibnu, gangguan itu tidak membahayakan kami. Rencananya akhir tahun ini aku akan kembali pergi merantau keluar kota, meninggalkan Pandu dan keluarganya untuk mencari peruntungan di kota lain. Tapi rasanya aku sudah tenang meninggalkan mereka, karena keadaan saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan sekarang, Pandu sudah memiliki rumah yang letaknya beberapa ratus meter dari tempat usahanya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata.
Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.